lanjutkan untuk contoh bentuk molekul yang lain. CH4. Rumus Lewisnya demikian. Berarti PEI, PEB, PDE-nya demikian. Ini kita buktikan, kita hitung PEB-nya. Atom pusatnya C. Golongan 4 berarti elektron valensinya 4. Dikurangi ini sebanyak 4. H itu valensinya 1. 4 dikurangi 4 bagi 2, 0. Kemudian karena DE-nya 4, kalau 3 tadi membentuk segitiga planar. Kalau 4 berarti kan tambah 1. Bentuk dasarnya bagaimana? Kemudian notasinya AX4 karena belum punya PIB atau tidak punya PIB. Kalau PEI-nya 4, keempat pasangan elektron ini mengambil posisi seperti ini. Ada yang ke atas, ya, kemudian ada yang menyamping tapi agak ke bawah, ke bawah, ke bawah. Karena ini tolak-menolak. Nah, bentuk ini kalau kita hubungkan ini, kita hubungkan seperti ini membentuk bidang segitiga. Bidang segitiganya jumlahnya berapa? 1, 2, terus yang sana 3, terus 4 yang bawah. Karena mempunyai 4 bidang, maka ini namanya tetrahedron. Bentuk molekulnya bagaimana? Kita lihat PEI-nya 4, PEI sama DE sama. Nah, berarti bentuk molekul sebenarnya juga sama dengan bentuk dasar, yaitu tetrahedron. Berapa sudutnya? Ternyata setelah diukur ini sudutnya 109,5. Ini semuanya sama 109,5. Bagaimana untuk bentuk molekul NH3? NH3 rumus Lewisnya seperti ini. PEI, PEB, DE-nya demikian. Kita buktikan untuk menghitung PEB. N golongan 5A berarti elektron valensinya 5. Ini jumlah atom H3, H valensinya 1, 3 kali 1 dibagi 2. Berarti 5 dikurangi 3, 2 dibagi 2, 1. Ternyata PEB-nya memang 1. Untuk menentukan bentuk dasar atau pola dasar, kita lihat DE-nya. DE-nya 4. Kalau DE-nya 4 berarti bentuk dasarnya sama ini tetrahedron. Kemudian ini notasi VSEPR-nya. Ini PEI-nya 3, PEB-nya 1. Berarti PEB-nya diberi lambang E. E-nya 1. Karena DE-nya 4, bentuk dasarnya yaitu tetrahedron, sama, yaitu dengan CH4. Nah ini gambarnya seperti ini orbital yang tidak mengikat atom. Jadi ini isinya hanya elektron. Nah, bentuk molekul yang sebenarnya bagaimana? Nah, ini tidak mengikat atom berarti bentuk molekul ditentukan oleh jumlah atom yang diikat atau PEI. Jadi bentuk molekulnya yang ini tidak ditentukan. Nah, kalau begitu bentuk molekulnya bagaimana? Jadi kita ambil ini saja. Nah, ini sudutnya bagaimana? Nah, PEB ini tolak menolaknya dengan PEI lebih kuat. Jadi ini lebih mingkus ke sini, sehingga ini sudutnya kalau dibandingkan dengan sudut yang ini tentunya ini lebih kecil. Nah, setelah dihitung ternyata sudutnya 107. Kita lanjutkan untuk H2O. Rumus Lewisnya seperti ini. PEI, PEB-nya demikian. PEB-nya 2, PEI-nya 2. Setelah kita buktikan, kita hitung rumus. Dengan rumus PEB-nya juga 2. DE-nya 4, berarti bentuk dasarnya juga masih tetap, yaitu tetrahedron. Notasinya, PEI-nya 2, PEB-nya 2, jadi X2, AX2E2. Bentuk dasarnya tetrahedron,
Tetapi ini tidak mengikat atom, ini tidak mengikat atom, ini hanya orbital yang isinya elektron. Nah, bentuk molekul ditentukan oleh PEI karena ini mengikat atom yang lain. Jadi bentuknya kita ambil yang sini. Nah, bentuknya apa kalau itu? Nah, bentuknya seperti ini, seperti huruf P. Bagaimana sudutnya? Karena ini PEB-nya 2, berarti tolak menolak elektron terhadap PEI lebih kuat, maka ini lebih mingkus lagi. Maka ini sudutnya akan lebih kecil lagi. Sekitar 104,5. Kita lanjutkan untuk PCl5. PCl5 ini contoh senyawa yang tidak mengikuti aturan oktet. Superoktet namanya, karena atom pusatnya setelah berikatan memiliki elektron lebih dari 8. Tapi tidak apa-apa, memang senyawa ini ada di alam. Dari sini kita tahu PEI, PEB, DE atau PET. Kalau kita buktikan menghitung PEB-nya juga sama 0. Sekarang kalau DE-nya 5, PEB-nya 0, PEI 5, notasinya bagaimana? Nggak punya PEB berarti nggak ada E, langsung AX5. Kalau PEI-nya 5 bagaimana? Kalau 4 kan demikian ke atas, menyamping agak ke bawah. Nah, tambah 1. Kalau tambah 1 berarti di bawah ini. Terus ini tolak menolak lagi. Jadi bentuk dasarnya seperti ini. Ini bidang segitiga ada 3, bawah juga bidang segitiga ada 3. Ini membentuk piramida, berarti piramidanya 2. Atas dan bawah. Maka ini namanya trigonal bipiramida. Bi itu 2. Sekarang bentuk molekulnya bagaimana? Kita lihat PEI. Ternyata PEI 5, DE 5. Berarti sama. Oh, berarti bentuk molekul sama dengan bentuk dasar. Yaitu trigonal bipiramida. Sudutnya bagaimana? Kalau sudut ini, yang ini 90. Tapi kalau yang nah, yang ini adalah 120. Kita lanjutkan berikutnya. XeF2. Kalau ditulis rumus Lewisnya seperti ini, kelihatan bahwa PEI2, PEB3, DE5. Kita buktikan dengan hitungan PEB-nya. Xe elektron valensinya 8. Dikurangi 2 kali 1 dibagi 2. 8 kurangi 2, 6, 6 bagi 2, 3. PEB-nya 3. Berarti notasinya AX2E3. Nah, sekarang DE-nya kan 5, jadi bentuk dasarnya tetap trigonal bipiramida. Nah, bentuk molekulnya yang mana? Yang ditentukan ini PEI-nya yang mengikat atom lain. Jadi bentuk molekul sebenarnya ini linier. Sudutnya berapa? 180. Sekarang bagaimana untuk senyawa SCl6? Rumus Lewisnya seperti ini, terlihat bahwa PEI, PEB, DE, PEI-nya 6, PEB-nya 0, DE-nya 6. Kalau kita hitung PEB-nya, S itu golongan 6, berarti 6 elektron valensinya dikurangi Cl-nya sebanyak 6, Cl golongan 7A valensinya 1, 6, 6 dikurangi 6, 0, dibagi 2 tetap 0. Notasinya AX6. Kalau 6 bagaimana? Kalau 5 seperti ini, yang menyamping 3. Kalau 6, nah, kalau 6 ternyata yang menyamping ada 4. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ada bidang segitiga. Bidang segitiganya yang atas ada 4. 1, 2, 3, 4 yang belakang. Yang bawah juga ada 4. Jadi semua bidang ini jumlahnya ada 8. Karena bentuk ini memiliki 8 bidang, maka disebut oktahedron.
Bentuk molekul sebenarnya bagaimana? Kita lihat PEI. PEI 6 sama dengan DE. Berarti bentuk molekul sama dengan bentuk dasar, yaitu oktahedron. Sudutnya berapa? Ini sudutnya ini 90, yang ini juga 90, yang ini. Nah, yang ini juga 90. Jadi semuanya sudutnya 90. Kita lanjutkan senyawa ClF5. Kalau kita lihat rumus Lewisnya seperti ini, kita tahu PEI, PEB, DE, PEI-nya 5, PEB-nya 1, DE-nya 6. Coba kita hitung, Cl golongan 7A, ini F-nya 5, F valensinya 1, 7 kurangi 5, 22 bagi 2, 1. Benar, PEB-nya 1. Bentuk dasarnya bagaimana? Atau pola dasarnya bagaimana? DE-nya 6, berarti bentuk dasarnya tetap oktahedron. Nah, ini ada PEB1, berarti notasinya AX5E. Nah, bentuk dasarnya tetap oktahedron, tetapi yang satu adalah bebas, tidak mengikat atom. Ini boleh di bawah, boleh di atas. Nah, lantas bentuk molekulnya bagaimana? Ya ditentukan yang mengikat atom ini, diambil yang atas ini. Nah, demikian. Ini adalah piramida alasnya segi 4. Sudutnya berapa? 90, 90, 90. Ini contoh yang terakhir yaitu XeCl4. Rumus Lewisnya demikian, maka terlihat bahwa PEI-nya 4, PEB2, DE6. PEB-nya kita buktikan dengan rumus Xe golongan 8A berarti elektron valensinya 8, Cl-nya 4, Cl golongan 7A valensinya 1 berarti 4 kali 1. 8 dikurangi 4, 4. 4 dibagi 2, 2. Nah, ini PEB-nya 2. Kemudian dari sini notasi BSEPR-nya AX4E2. Bentuk dasarnya bagaimana? Kita lihat DE-nya. DE-nya 6, berarti bentuk dasarnya tetap oktahedron. Tetapi ini orbital yang tidak mengikat atom. Ada 2. Nah, bentuk molekul yang sebenarnya berarti kita ngambil ini, yang mengikat atom ini aja. Nah, bentuknya ini adalah segi 4 planar atau segi 4 bujur sangkar. Sudutnya berapa? Ini sudutnya ya 90. Demikian anak-anak contoh cara menentukan atau meramalkan bentuk molekul suatu senyawa atau ion.